masih mau kamu mencoba lagi. Tuhan masih mau kamu bangkit lagi. Percayalah, kamu tidak sendiri. Saat ini ada orang-orang yang senantiasa memikirkanmu dan memanjatkan doa untukmu. Jangan menyerah. Jika tidak ada pundak untuk bersandar, setidaknya masih ada lantai untuk bersujud. Berdoalah dan jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Dan teruslah berusaha. Berserah tapi tidak menyerah. Tetaplah melangkah dengan iman dan harapan. Saya percaya pasti ada jalan. Saya percaya kamu pasti bisa membalikan keadaan. Orang sukses selalu mencari jalan. Orang gagal selalu mencari alasan. Bukannya saya nggak mau, tapi keluarga yang nggak kasih restu. Bukannya saya nggak bisa kerja, tapi atasan saya tuh yang kasih target seenaknya. Bukannya saya menunda-nunda, tapi emang waktunya yang nggak ada. Bukannya saya nggak mau bahagia, tapi bagaimana mungkin saya bisa bahagia? Pasangan di rumah selalu marah-marah. Hari ini saya belum sukses soalnya nggak ada kesempatan, nggak ada uang, nggak ada waktu, nggak ada dukungan, nggak ada keterampilan. Ya, versinya sih mungkin berbeda-beda. Tapi ujung-ujungnya sih sama aja. Alasan. Coba deh sekali-kali kamu dengar apa yang baru saja kamu ucapkan. Apakah kamu gak merasa bosan? Setiap kali selalu menyalahkan keadaan. Setiap kali selalu memberikan alasan. Seakan-akan kamu adalah korban. Padahal semua itu terjadi ya karena kamu sendiri. Ingat, alasan itu hanyalah untuk orang lemah. Alasan itu hanyalah untuk orang yang tidak bisa menerima realita. Orang gagal akan selalu menyalahkan segalanya. Salah customernya, salah atasannya, salah keadaannya, salah keluarganya, istrinya, anaknya, tetangganya. Semua salah. Kecuali dirinya. Kamu mungkin tertawa, tapi jangan-jangan kamu begitu juga. Selama kamu masih terus bersembunyi di balik alasan, kamu tidak akan bisa mengubah masa depan. Kalaupun itu pernah terjadi, inilah saatnya kamu sadar diri. Sadar bahwa hari ini akan berbeda. Sadar bahwa kamu harus berhenti menyalahkan keadaan. Berhenti mengasihani diri sendiri, siap menghadapi kenyataan, siap mengubah masa depan. Kesuksesan kamu adalah tanggung jawab kamu. Kegagalan kamu adalah tanggung jawab kamu. Dan kalau itu tanggung jawab kamu, berarti kamu bisa mengubahnya. Kalau kamu yang menyebabkan itu terjadi, berarti kamu yang memegang kendali. Jadi hari ini, buatlah tekad dan putuskan. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penyesalan. Apapun yang terjadi, berjanjilah, saya akan selalu cari jalan. Karena hidup saya adalah tanggung jawab saya. Ini apa? Kertas. Ini apa? Segepok uang. Kalau saya melempar segepok uang ini ke atas kertas, kira-kira kertasnya bisa menahan gak ya? Wah, uangnya jatuh, Miss Mary. Betul. Sekarang saya akan lakukan berbeda. Sekarang mari kita coba lagi. Wah, sekarang uangnya jadi nggak jatuh, Miss Mary. Betul. Kertas ini bisa menahan uang karena tidak lagi rata, tapi naik turun. Kalau kertas ini adalah kamu dan tumpukan uang ini adalah rezeki, jadi artinya naik turunnya hidup sebenarnya membuat kamu jadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tangguh. Sehingga ketika rezeki nomplok itu datang, kamu bisa menampungnya dan bertahan lebih lama. Kalau kamu maunya gampang-gampang aja, rezeki nomplok yang datang pun gak akan bertahan lama dan akhirnya akan hilang juga. Oke? Biarlah yang lalu berlalu, karena yang lebih indah sudah menunggu.
Orang sebenarnya hidup di masa lalu. Istilah zaman sekarang, gagal move on katanya. Kecewa, sedih, menderita. Sadarkah kamu gak ada gunanya berlarut-larut? Kamu gak mungkin bisa mengembalikan waktu, kamu gak mungkin bisa mengubah masa lalu. Jadi apa gunanya memendam penyesalan? Apa gunanya terus-menerus menyalahkan diri? Kamu gak akan pernah bisa mendapatkan apa yang membuatmu bahagia kalau kamu terperangkap dengan masa lalu. Kalau kamu ngotot ingin mengubah sesuatu yang sebenarnya mustahil untuk bisa kamu ubah, itu namanya kebodohan. Bodoh, sangat bodoh. Kadang di hidup ini kita harus berani melepaskan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kamu harus berani untuk melepaskan masa lalumu, berani untuk melepaskan segala kepahitan, segala duka, segala cerita. Bukan karena hal itu tidak penting, tapi karena masa depanmu lebih penting. Biarlah yang lalu berlalu, karena yang lebih indah sudah. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, kenapa sih hidup ini kok nggak adil banget? Tuhan itu kok nggak adil? Kenapa ini harus terjadi? Kenapa harus saya? Why me? Why me? Memangnya cuma kamu aja yang pernah susah? Setiap orang pun pernah merasakan yang kamu rasakan. Kesedihan, kegagalan, keterpurukan. Tapi itu bukan alasan. Itu bukan alasan untuk mengasihani diri. Itu bukan alasan untuk menyalahkan keadaan. Untuk apa? Gak ada gunanya. Hidup memang tidak selalu seperti yang kamu mau. Tapi bagaimana kamu melihat dan menjalaninya, itulah yang lebih penting. Semua hal sulit harus kamu lalui. Kalau saya tanya, seberapa beruntungnya kah kamu? Kira-kira apa jawaban kamu? Kalau saat ini kamu sulit untuk menjawab pertanyaan saya, semoga setelah menonton video ini, kamu sudah bisa menjawabnya. Ada sebuah cerita tentang seorang petani. Petani ini hidup sederhana. Jika dibandingkan dengan tetangganya, petani termasuk miskin. Besar, dia tidak punya lahan yang banyak, tapi dia punya seekor kuda yang sangat gagah dan sangat indah. Suatu hari, ada tetangganya yang kaya raya yang ingin membeli kuda tersebut. Tapi petani itu tidak mau menjualnya, karena itu adalah kuda kesayangannya. Beberapa hari kemudian, ketika petani miskin itu mengecek kandang kudanya, dia begitu terkejut. Karena ternyata kuda kesayangannya sudah tidak berada lagi di kandangnya. Ketika tetangga yang kaya itu mendengar berita tersebut, ia menertawakan petani itu. Hah, sial banget kamu. Hanya punya seekor kuda, udah gitu hilang lagi. Coba kalau waktu itu kamu jual ke saya, pasti kamu gak akan sesial ini. Setidaknya kamu bisa menikmati uang saya. Dasar sial. Begitu katanya. Dan petani itu pun tersenyum, lalu mengucapkan terima kasih. Hari demi hari terus berganti, dan tidak lama kemudian, kurang dari 1 minggu, ternyata kuda kesayangannya itu kembali lagi ke rumah si petani. Tapi kali ini bukan hanya sendiri, tapi ia juga membawa puluhan kuda-kuda liar lainnya, yang akhirnya menjadi milik petani tersebut. Karena tidak punya lahan yang banyak, akhirnya petani itu pun menjual kuda-kuda liar itu kepada orang-orang di sekitarnya, kepada tetangganya, kepada orang-orang di kota. Dan akhirnya petani itu pun menjadi lebih berkecukupan karena ia mendapatkan uang yang banyak dari hasil penjualan kuda-kuda liar yang dibawa oleh kuda kesayangannya. Kali kamu bisa langsung mendapatkan kuda sebanyak itu, begitu banyak, uang yang begitu banyak. Kamu sungguh sangat beruntung. Petani itu pun tersenyum dan bilang,
Terima kasih. Beberapa waktu kemudian, ketika anak petani sedang menunggangi salah satu kuda liar tersebut, tiba-tiba kuda itu mengamuk, menjatuhkan sang anak. Sang anak pun terluka parah dan membutuhkan obat yang sangat mahal. Dan lebih parahnya lagi, anak si petani tersebut mengalami patah tulang, patah kaki, bahkan hampir lumpuh. Dan tetangga sekitarnya pun berkomentar, "Hah, sial banget kamu. Lihat tuh anak kamu, gara-gara kuda liar itu sih anak kamu sekarang jadi hampir cacat. Buat apa punya uang banyak-banyak kalau uangnya juga habis untuk biaya pengobatan? Dasar sial." Begitu katanya. Tapi tebak apa yang dilakukan? Sayangnya, dalam peperangan tersebut, pasukan raja kalah. Banyak yang tewas di medan perang, dan sisanya Ingatkah langkah pertama kita? Ingatkah saat tergelap kita? Berpegang tangan saling menguatkan, berjabat erat bangkit dari kegagalan. Aku tak pernah gentar, ku tahu kau selalu tegar. Setiap nafas, setiap langkah, terus berjuang, pantang menyerah. Di sini kita berbagi kehidupan, di sini lahir sejuta impian. Ku yakin kita pasti bisa berkarya bersama. We'll pay the price, do whatever it takes. We will fight till the end and never give up, 'cause we are warriors. Ingatkah langkah pertama kita? Ingatkah saat tergelap kita? Berpegang tangan saling menguatkan, berjabat erat bangkit dari kegagalan. Aku tak pernah gentar, ku tahu kau selalu tegar. Setiap nafas, setiap langkah, terus berjuang, pantang menyerah. Di sini kita berbagi kehidupan, di sini lahir sejuta impian. Ku yakin kita pasti bisa berkarya bersama. Face the challenge and never turn back. We'll pay the price, do whatever it takes. We will fight till the
lahir sejuta impian.